Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya, melindungi keluarga kita dan kaum muslimin semuanya. Adik-adik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memohon pada Allah. Allah yang Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui semuanya. Apa yang kita akan minta, baik ilmu dan semuanya, setelah yang kita berdoa meminta kepada Allah. Apa doanya sebelum belajar? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Apa artinya? Ya Allah, berilah kemanfaatan untukku apa yang Kau telah ajarkan padaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan padaku ya Allah apa yang bermanfaat bagiku. Wa zidni ilma, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Yuk, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya nih? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Bersama kakak di sini, insya Allah kita akan membahas tryout tes potensi skolastik bagian penalaran umum. Pastikan adik-adik menonton sampai dengan selesai ya. Baik, soal pertama pada teks pertama. Untuk mengerjakan soal penalaran umum, adik-adik jangan baca teksnya dulu, tapi baca pertanyaan kemudian baca optionnya. Oke, di pertanyaannya, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang paling benar? Kemudian kita baca optionnya. Di sini mengandung kata beberapa. Oke, masalah yang tidak berhasil diselesaikan adalah terkait buruh migran. Kemudian semua, beberapa. Ini berkaitan dengan masalah ya. Ada kata-kata beberapa, semua beberapa. Berarti dalam menyelesaikan soal pertama ini menggunakan penarikan simpulan kuantor namanya. Nah, bagaimana itu simpulan kuantor? Nah, nanti kakak akan jelaskan. Jadi, ketika memulai itu, jangan baca teks, tapi baca pertanyaan dan optionnya dulu. Nah, ternyata menggunakan penalaran simpulan kuantor. Berikut kakak jelaskan teorinya. Baik, kita akan bahas teori kuantor. Jadi, jika pada pilihan jawaban dari soal yang ditanyakan mengandung kata-kata yang pertama, kuantor universal. Itu kata-katanya nanti semua, seluruh, setiap, atau kata-kata sejenis lainnya. Sedangkan yang kedua adalah kuantor eksistensial. Itu dia mengandung kata-kata sebagian, beberapa, ada, terdapat, atau kata-kata sejenis lainnya. Intinya, untuk kuantor universal ini dia berkaitan dengan kuantitas yang jumlahnya banyak ya. Sedangkan kuantor eksistensial itu adalah yang mengandung kuantitas yang mengandung jumlahnya lebih sedikit. Adapun solusi bintangnya, kita harus menguasai konsep kuantor. Tipsnya, pertama, baca dulu soal dan pilihan jawaban. Tadi seperti yang kakak sampaikan ya, jadi jangan baca teksnya dulu, tapi baca soal dan pilihan jawabannya. Kemudian, kalau pada pilihan jawaban ditandai dengan pernyataan-pernyataan kuantor, maka selesaikan dengan menggunakan teori penarikan kesimpulan kuantor. Ya, dan terakhir adalah kita harus menguasai dengan baik teori kuantornya. Nah, penarikan simpulan kuantor akan kakak jelaskan berikutnya. Gitu. Oke, jadi intinya untuk kuantor itu ada dua, universal sama eksistensial. Gitu ya. Nah, ini dia. Penarikan simpulan kuantor ada 3 macam. Ya. Bentuk yang pertama, pada premis pertama, kalau mengandung kata semua, premis keduanya semua juga. Jadi kalau kedua premisnya mengandung kata semua, maka simpulannya pun semua lagi katanya. Jadi mengandung kuantor universal tadi ya. Nah, jadi intinya kalau kedua premis mengandung kuantor universal, maka simpulannya pun pakai kuantor universal. Kemudian bentuk yang kedua, kalau premis pertamanya mengandung kata semua atau kuantor universal ya, semua, setiap, seluruh. Tapi pada premis keduanya pakai kuantor eksistensial. Sebagian, beberapa, ada, terdapat, gitu kan ya. Maka simpulannya haruslah kuantor eksistensial. Tadi ya yang beberapa, sebagian, terdapat, ada gitu ya. Jadi kalau yang satu semua, yang satu sebagian, maka simpulannya pun harus sebagian atau beberapa. Artinya kesimpulannya kuantor eksistensial. Dan bentuk yang ketiga, premis pertamanya kuantor eksistensial, premis yang keduanya juga sama, pakai kuantor eksistensial. Maka sudah dipastikan tidak dapat disimpulkan. Gitu ya.
Jadi berkaitan dengan A, B, B, C di sini itu hanya sebagai perwakilan kalimat tambahannya. Nanti akan menyesuaikan dengan premis yang ada pada teks nanti. Nanti kan kita bahas ya di yang soal tadi. Oke? Semoga bisa difahami ya. Baik, tadi setelah kita bahas teori penarikan kesimpulan kuantor, jadi kita bisa tahu nih langkah apa saja yang dilakukan ketika menyelesaikan soal seperti ini. Jadi langkah pertama, tadi kita baca soal, kemudian baca pertanyaan, baca optionnya, lalu kita cari kalimat pada teks yang mengandung kata-kata kuantor. Ternyata ada di sini dia. Untuk premis pertama, semua masalah yang berhasil diselesaikan tentu melibatkan peran semua pemangku kepentingan. Premis keduanya, beberapa masalah terkait buruh migran ini sudah ada yang berhasil diselesaikan. Nah, jadi premis pertama selalu yang kuantor universal, sedangkan premis kedua yang kuantor eksistensial. Berarti ini dia menggunakan bentuk yang kedua ya, semua sebagian, artinya yang satu kuantor universal, yang kedua kuantor eksistensial. Maka kesimpulannya pun menggunakan kuantor eksistensial. Berarti langsung kita simpulkan, option B dan D sudah pasti salah ya. Kemudian kita buat kesimpulan dari premis 1 dan premis 2. Ternyata beberapa masalah terkait buruh migran ini diselesaikan dengan melibatkan peran semua pemangku kepentingan. Nanti biasanya kalimat yang sama itu kita sebutkannya satu kali aja gitu. Nah, itu ada di option yang E gitu. Oke? Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan menyelesaikan soal tipe kuantor seperti ini, harus dicari tahu dulu kalimat yang mengandung kata-kata kuantor. Oke, sip. Semoga bisa dipahami ya. Soal nomor 2, pada teks pertama masih ya. Kita baca pertanyaannya berdasarkan paragraf 1, apa yang paling mungkin terjadi dengan Hong Kong? Nah, kita baca optionnya. Pertama, kasus buruh migran di sana menurun. Pada teks, cari kata-kata berkaitan dengan kasus migran di sana menurun. Ada di sini dia. Katanya kasus pekerja migran secara keseluruhan menurun. Berarti kalau yang diminta paling mungkin, ini bisa jadi paling mungkin. Tapi kita cek dulu option yang lainnya ya. Yang kedua, buruh migran di sana mengalami kekerasan. Nah, itu ada di kalimat yang terakhir. Tidak memperlihatkan apakah kasus kematian itu diakibatkan oleh kekerasan. Di sini disebutkan yang terjadi di Hong Kong, mengalami kekerasan. Belum tentu ya, karena di sini tidak memperlihatkan adanya kasus kematian diakibatkan oleh kekerasan. Berarti yang B juga tidak paling mungkin. Yang C, angka kematian buruh migran di sana meningkat. Nah, di teks ini disebutkan memang meningkat. Jumlah itu bertambah 27 kasus dibanding tahun sebelumnya, yaitu 190 kasus kematian. Tapi sebentar, buruh migran yang meninggal kebanyakan berbasis di Taiwan dan Malaysia. Ini yang ditanya di mana? Di Hong Kong. Berarti kalau angka kematian buruh migran di sana meningkat, tidak disebutkan sebenarnya di teks. Yang di teks disebutkan hanya Taiwan dan Malaysia. Maka angka kematian buruh migran di sana meningkat juga tidak paling mungkin. Oke. Kemudian yang D, bukan negara tujuan yang diminati buruh migran. Nah, di sini tidak disebutkan negara tujuan, negara-negara tujuan dari TKI, gitu kan ya. Maka ini tidak disebutkan di teks gitu ya. Jadi ini juga otomatis tidak paling mungkin. Kemudian yang E, jumlah kekerasan buruh migran lebih rendah dibanding Malaysia dan Taiwan. Ini juga tidak disebutkan di teks. Di teks hanya disebutkan bahwa kematian itu banyaknya di Taiwan dan Malaysia. Dan terakhir disebutkan bahwa tidak memperlihatkan adanya kasus kekerasan bahwa kematiannya. Gitu ya. Maka ini pun juga tidak disebutkan di teks ya. Maka dari antara A, B, dan C, yang paling mungkin hanya yang kasus pekerja migran secara keseluruhan menurun. Berarti yang A. Gitu. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Jadi yang paling mungkin itu artinya kita cek dulu kemungkinan yang lainnya. Kemudian kalau yang lain sudah tidak paling mungkin, maka ya sudah. Yang tadi jawaban A itu adalah yang paling mungkin. Semoga bisa dipahami. Soal nomor 3 masih pada teks pertama. Di sini pertanyaannya, manakah pernyataan di bawah ini yang mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 2? Kalimat bercetak tebalnya ini dia. Tercatat pada tahun 2015, terdapat 23 orang yang meninggal di luar negeri, tahun 2016, 43 orang, tahun 2017, 62 orang, dan tahun 2018, 104 orang. Kita cek optionnya satu per satu. Pada tahun 2015, terdapat 23 orang NTT yang meninggal di Malaysia. Memang pada yang bercetak tebal disebutkan 23 orang meninggal, tetapi bukan di Malaysia, hanya secara umum saja di luar negeri. Arti di luar negeri kan banyak ya, tidak spesifik di Malaysia. Maka untuk option yang A, ini dia tidak mendukung. Kemudian option yang B, pada 2017 terdapat 62 orang NTT yang meninggal di luar negeri. Memang disebutkan di sini pada tahun 2017 ada 62 orang yang meninggal. Tetapi
di sini tidak disebutkan orang NTT-nya TKI, pekerja migran atau bukan, gitu kan ya. Maka yang ini pun belum bisa dikatakan mendukung yang bercetak tebal. Kalau dia menyebutkannya buruh migran orang NTT mungkin bisa, atau TKI asal NTT. Maka ini juga tidak mendukung ya. Yang C, tercatat pada 2016 TKI dari Indonesia yang meninggal sebanyak 43 orang. Di sini memang disebutkan tahun 2016 ada 43 orang, tapi ini TKI asal NTT, bukan TKI dari Indonesia saja. Artinya gini, maksudnya TKI dari Indonesia kan secara umum. Untuk teks di sini, dia secara khusus dia menyebutkan TKI asal NTT. Bisa jadi TKI asal Indonesia lebih dari 43 orang, karena dari NTT saja sudah 43 orang. Gitu ya, maka yang C pun sama, tidak mendukungnya ya. Kemudian yang D, dibandingkan 2015, jumlah TKI yang meninggal tahun 2016 meningkat 100%. Perhatikan di sini, pada 2015 kan 23 orang. 2016 43 orang. Kalau dia 100% harusnya ditambah 23 lagi jadi 46 kan ya. Maka di sini 43 orang. Jadi dengan kata lain, untuk yang D juga sama, tidak mendukung ya. Kemudian, dalam setahun, yang E ya, terjadi peningkatan 19 orang TKI asal NTT. Spesifik ya, TKI asal NTT yang meninggal tahun 2017. 19 orang, kita lihat ya. Dari 2016, 43 orang, ke 2017, 62 orang. Selama 1 tahun, kita kurangin aja, 62 dikurangi 43. 19 kan? Maka jawaban E adalah yang mendukung. Karena dia spesifik menyebutkan TKI asal NTT, dan benar dia, selama 1 tahun itu 19 orang yang meninggal pada tahun 2017. Berarti yang E adalah yang mendukung kalimat yang bercetak tebal. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut untuk soal nomor 4, teks pertama masih ya. Kita baca pertanyaannya, berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Kita baca pilihannya ya. Optionnya, apabila perlindungan hukum terhadap buruh migran tidak kuat, maka potensi pelanggaran hukum di negara tujuan migran meningkat. Oke, stop sampai di situ dulu. Ternyata option A pakai apabila, kemudian maka, apabila, maka. Perlindungan buruh migran diperkuat permintaan apabila, ada apabila lagi ya. Yang D juga sama, apabila potensi oke. Yang E tidak ada simpulan yang benar. Nah, ketika kalian mendapati option yang mengandung kata-kata apabila maka, atau jika maka, atau menyebabkan, atau yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat, maka dalam menyelesaikan pertanyaan seperti ini harus digunakan penarikan kesimpulan implikasi. Gitu. Oke? Seperti apa? Nah, berikut kakak akan jelaskan. Apa itu kalimat implikasi? Contohnya begini. Jika hari ini hujan, itu kita sebut sebagai P hari ini hujannya. Kemudian maka Ahmad membawa payung. Itu kita sebut sebagai kalimat ki. P kita sebut sebagai antecedent dan ki kita sebut sebagai konsekuen. Atau gampangnya P adalah sebab, akibatnya adalah ki. Jadi kalimat implikasi itu hubungan sebab akibat. Gitu ya. Kalau dituliskan menjadi P panah ki. Artinya kalau dibaca dalam menggunakan kalimat implikasi, jika P maka ki. Seperti itu ya. Pernyataan yang memiliki arti sama dengan kalimat jika hari ini hujan, maka Ahmad membawa payung, itu kadang ditulis dalam bentuk bermacam-macam. Yang pertama, Ahmad membawa payung jika hari ini hujan. Itu sama maknanya dengan kalimat contoh yang tadi di atas. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini hujan, Ahmad membawa payung. Juga sama dengan jika hari ini hujan, maka Ahmad membawa payung. Itu sama ya. Yang ketiga, karena hari ini hujan, Ahmad membawa payung. Sama ini juga ya, karena di sini sebabnya masih sama karena hujan ya. Kemudian yang terakhir, hari ini hujan menyebabkan Ahmad membawa payung. Sama, jika hari ini hujan maka Ahmad membawa payung memiliki beberapa arti yang sama dengan 4 kalimat tadi yang disebutkan. Lalu bagaimana? Dalam menyelesaikannya, di sini ada solusi bintang. Kita harus menguasai konsep implikasi. Tipsnya, baca soal dan pilihan jawaban. Jika pilihan jawaban ditandai dengan pernyataan-pernyataan implikasi, yang tadi yang mengandung kata-kata jika maka selesaikan dengan menggunakan teori implikasi. Kita harus menguasai dengan baik penarikan simpulan implikasi. Nah, penarikan simpulan implikasi seperti ini. Sebelum kita masuk ke penarikan simpulan implikasi, kakak akan jelaskan terkait dengan kesetaraan dulu. Jadi kalau jika P maka Q, itu dia ekuivalen atau setara dengan, ini negasi dibacanya ya, negasi Q maka negasi P. Jadi kalau ada kalimat, jika hari ini hujan maka Ahmad membawa payung, itu dia sama dengan, jika Ahmad tidak membawa payung maka hari ini tidak hujan.
itu sama ya, artinya sama atau ekuivalen atau setara gitu. Dan ini pun setara dengan negasi P atau Q gitu ya. Kalau kita buat kalimatnya, hari ini tidak hujan atau Ahmad membawa payung. Nah, itu ya. Jadi dia setara dalam logika. Kemudian yang lainnya juga sama. Ini ya, ini kesetaraan. Nanti akan kepakai kalau di kalimat-kalimat yang kompleks nanti ya. Oke. Pertama, penarikan simpulan yang pertama modus ponens. Premis pertama, jika P maka Q. Premis keduanya P. Kesimpulannya adalah Q. Contohnya begini. Premis satu tadi ya, jika hari ini hujan maka Ahmad membawa payung. Premis keduanya, hari ini hujan. Kita lihat di sini, hari ini hujan, sama-sama kan ya, itu adalah si P-nya. Maka kesimpulannya apa? Ahmad membawa payung dong. Gitu. Itu penarikan simpulan yang pertama. Penarikan simpulan yang kedua namanya modus tollens. Premis pertamanya jika P maka Q, premis keduanya negasi Q, atau lawan dari Q-nya. Maka kesimpulannya negasi P. Kita lihat contohnya, jika hari ini hujan, maka Ahmad membawa payung. Premis keduanya, Ahmad tidak membawa payung. Perhatikan, Ahmad membawa payung adalah kalimat Q. Karena mengandung kata tidak, tidaknya kita kasih ke hari ini hujan. Jadi kesimpulannya, hari ini tidak hujan. Gitu ya. Dan yang terakhir ada namanya silogisme. Silogisme dia begini dia. Premis pertama jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R. Kesimpulannya jika P maka R. Contohnya gini, jika hari ini hujan maka Ahmad membawa payung. Jika Ahmad membawa payung, ia tidak kebasahan. Kesimpulannya, Ahmad membawa payung kan ini sama, itu sebagai Q-nya. Jadi kesimpulannya jika hari ini hujan maka ia tidak kebasahan. Seperti itu ya penarikan simpulan, tinggal kita lihat dia nanti modus ponen, tolen, atau silogisme. Gitu ya, oke? Oke, kita akan bahas yang nomor 4. Di sini kita akan cari kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata implikasi. Jika maka, apabila, menyebabkan, sehingga terjadi, begitu kan ya? Dapat di sini kita nih. Kasus yang menimpa buruh migran tersebut akan semakin tidak terkendali apabila perlindungan hukum terhadap buruh migran tidak diperkuat pemerintah. Berarti kalimat ini kalau kita tulis dalam kalimat implikasi jadi seperti ini dia. Apabila perlindungan hukum terhadap buruh migran tidak diperkuat pemerintah, maka kasus yang menimpa buruh migran tersebut akan semakin tidak terkendali. Kemudian cari pasangannya. Ada di kalimat yang terakhir. Perlindungan hukum terhadap buruh migran yang kuat menyebabkan potensi pelanggaran hukum di negara tujuan migran berkurang. Kak, bagaimana cara mencari kalimat yang keduanya? Cari kalimat yang masih ada kaitannya dengan kalimat atau premis yang pertama. Itu berkaitan dengan perlindungan hukum. Atau berkaitan dengan kasus yang menimpa buruh migran. Nah, ternyata ada di kalimat terakhir. Perhatikan di premis pertama, apabila perlindungan hukum. Premis kedua, apabila perlindungan hukum. Untuk bentuk yang seperti ini belum bisa kita tarik kesimpulan. Karena pola kalimat awalnya masih sama penyebabnya. Sedangkan untuk pola silogisme, ini maksudnya silogisme ya, itu harus jika P maka Q, jika Q maka R gitu ya. Maka ini yang premis pertama harus kita rubah dulu. Masih ingat ya, untuk ekuivalensi atau kesetaraan yang jika P maka Q, itu bisa kita rubah jadi bentuk, ini kita sebutnya kontraposisi ya, dibalik dikasih negasi. Jadi jika P maka Q, itu diekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Sekarang kalimat ini akan kita rubah menggunakan negasi Q maka negasi P. Q itu adalah setelah kata maka. Kasus yang menimpa buruh migran tersebut akan semakin tidak terkendali. Kalau kita kasih negasi, berarti kata tidaknya jadi hilang. Dan kalimat P itu adalah perlindungan hukum terhadap buruh migran tidak diperkuat pemerintah. Karena dikasih negasi, maka nanti kata tidaknya jadi hilang. Kalau kita tuliskan, bisa semakna dengan ini dia. Apabila kasus yang menimpa buruh migran tersebut terkendali, oke, tadi kan di sini kasus yang menimpa buruh migran tidak terkendali. Karena kita kasih negasi Q tadi ya, maka jadi terkendali. Maka perlindungan hukum terhadap buruh migran diperkuat pemerintah. Kalimat P tadi tidak diperkuat pemerintah. Karena kita mau negasi P, maka jadi diperkuat pemerintah. Gitu ya. Maka premis yang satu ini bisa kita padankan dengan premis 2. Jika P maka Q, jika Q maka R. Gitu, oke? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika P maka R kan. P-nya adalah apabila kasus yang menimpa buruh migran terkendali,
maka potensi pelanggaran hukum di negara tujuan migran berkurang. Itu dia kesimpulannya. Kita cek di option. Apabila perlindungan hukum terhadap buruh migran tidak kuat, salah ya. Di sini kan kasus yang menimpa buruh migran tersebut terkendali. Yang B, apabila perlindungan hukum terhadap buruh migran diperkuat. Ini juga sama, salah ya. Kan di sini kita tahu penyebabnya kasus yang menimpa buruh migran terkendali. Yang C, perlindungan buruh migran diperkuat pemerintah apabila potensi pelanggaran hukum di negara tujuan migran menurun. Ini juga sama, tidak ya? Yang D, kasus buruh migran semakin tak terkendali apabila potensi pelanggaran hukum di negara tujuan migran meningkat. Nah, yang D masih bisa nih. Tapi walaupun nggak sama dengan ini, tapi bisa jadi yang D. Ntar kita cek yang E. Yang E tidak ada kesimpulan yang benar. Nah, dari option A sampai E, yang memungkinkan adalah yang D. Tapi dia beda dengan ini. Nah, kenapa beda? Karena kalimat yang ada di D ini itu adalah hasil kontraposisi dari kesimpulannya. Sama seperti ini tadi nih. Kalimat P maka Q kita rubah jadi negasi Q maka negasi P. Kesimpulan yang kita dapat, apabila kasus yang menimpa buruh migran terkendali itu P, maka potensi pelanggaran hukum di negara tujuan migran berkurang. Itu adalah R. Karena ini tidak ada secara langsung di option, maka kita rubah menggunakan kontraposisinya. Dibalik, kita kasih negasi. Berarti kalimat yang terakhir kita jadikan di depan, kemudian kita kasih negasi. Artinya kita buat jadi lawannya. Berarti potensi atau apabila potensi pelanggaran hukum di negara tujuan migran tidak berkurang atau dengan kata lain meningkat, maka kasus yang menimpa buruh migran tersebut tak terkendali. Sama kan di sini? Kasus buruh migran tak terkendali apabila potensi pelanggaran hukum di negara tujuan meningkat. Gitu ya? Berarti jawabannya yang D. Jadi kemampuan kita dalam ekuivalensi juga penting. Supaya kita nanti udah dapat kesimpulan tapi nggak ada di option. Hati-hati, bukan yang nggak ada, tapi belum kita konversi ke dalam bentuk kontraposisinya. Oke, sip, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita masuk soal nomor 5. Ini soal terakhir di teks yang pertama. Ada tabel. Jadi kita memprediksi atau menentukan tren ya berdasarkan tren yang ada. Di sini nomor 5 berdasarkan tabel 1, negara tujuan migran yang mengalami perkembangan jumlah tenaga migran Indonesia yang tidak mengikuti tren secara umum adalah tidak mengikuti tren secara umum. Oke, kita lihat secara umumnya seperti apa. Kita cek aja nih negara-negara yang ada di option ya. Pertama Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dia 37, 35, 32, 30, 31. Berarti cenderungnya dia turun. Turun ya. Arab Saudi yang B. 1016, 992, 969, 93, 961. Berarti ini juga sama cenderung turun. Kemudian yang C Singapura. 135, 120, 106, 98, 99. Nah, di sini ada naik nih. 98 ke 9. Cuman naiknya nggak signifikan ya. Berarti ini masih kategorinya cenderung turun. Dari 98 ke 99 walaupun naik. Tapi satu kan, tidak signifikan. Tapi secara umum dia mengalami penurunan. Berarti dia cenderung turun juga. Sedangkan yang di Taiwan Taiwan mana? Nah, ini Taiwan, provinsi Cina ya, atau Cina Taipei mungkin ya. 191, 182, 177, 208. Nah, naik di sini. Dari 2014 ke 2016 dia turun. Tapi begitu 2017 naik dan naiknya signifikan. Ini sampai 31 orang naiknya ya, atau 31 kenaikannya. Nah, dari 2017 ke 2018 juga naik lagi. Ya, jadi 64 tuh. Berarti naiknya 58. Berarti mengalami penurunan kemudian naik lagi. Ya, berarti ini dia turun kemudian naik. Sedangkan UEA, Uni Emirat Arab ya, 114, 75, 60, 51, 48. Oh, ini turun ya, jelas ya. Nah, di antara option ini mana yang tidak mengikuti tren secara umum? Nah, yang tidak mengikuti tren secara umum adalah sudah pasti yang Taiwan. Meskipun Singapura mengalami kenaikan, tapi dia kenaikannya tidak signifikan. Jadi masih kategorinya cenderung turun. Sedangkan Taiwan, tadi dia mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir, kemudian naik lagi di 2 tahun berikutnya. Berarti ini dia yang tidak mengikuti tren secara umum. Makanya di sini pertanyaannya tren secara umum ya. Nah, maka jawabannya yang D. Gitu. Oke, semoga bisa difahami ya. Nomor 6, ini sudah masuk teks yang kedua. Pertanyaannya, apabila seorang politikus dianggap tidak mendukung swasembada beras, manakah kesimpulan di bawah ini yang paling benar?
Nah, untuk tipe soal seperti ini, ada kata-kata apabila seorang politikus dianggap tidak mendukung swasembada beras. Berarti dia menggunakan penarikan simpulan implikasi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk yang ada pada pertanyaan, itu sudah pasti kita jadikan premis yang kedua, kondisi terkininya gitu kan, yaitu seorang politikus dianggap tidak mendukung swasembada beras. Kemudian cari sama kita kalimat yang bisa kita sandingkan dengan tadi ya, seorang politikus dianggap tidak mendukung swasembada beras pada teks yang diminta. Oke, yuk kita bahas. Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi, kalimat yang ada pada pertanyaan kita jadikan premis kedua. Oke, premis kedua tuh harus ada premis satunya yang kita ambil dari teks. Cari yang berhubungan dengan politikus dan swasembada beras. Ada di kalimat yang paling awal. Katanya kedudukan politikus dalam peta perpolitikan Indonesia dapat terancam ketika ia dianggap mendukung kebijakan impor beras ketimbang swasembada. Jadi kalau dia mendukung impor, ia mendukung kebijakan impor beras ketimbang swasembada, maka kedudukan peta perpolitikannya akan terancam. Gitu ya. Jadi apabilanya kita simpan di depan nih. Apabila ia dianggap mendukung kebijakan impor beras ketimbang swasembada, maka kedudukan politikus tersebut dalam peta perpolitikan Indonesia dapat terancam. Pasangannya dengan ini, seorang politikus dianggap tidak mendukung swasembada beras. Kalau dia tidak mendukung swasembada beras, berarti dia mendukung apa? Mendukung kebijakan impor kan? Nah, ini sama seperti kondisi yang ada di premis pertama. Katanya kalau premis pertama ini dia nggak mendukung impor. Dia mendukung impor ketimbang swasembada. Berarti sama dong, tidak mendukung swasembada artinya kan? Maka penarikan kesimpulan yang bisa kita pakai yaitu yang ponen. Karena kondisinya sama seperti premis pertama. Ya, si P-nya tuh sama. Berarti kesimpulannya, berarti kan di sini kalau kita hapus bagian tidak mendukung swasembada atau yang bagian mendukung kebijakan impor, maka kalimat kesimpulannya adalah ki-nya. Ki-nya siapa? Tadi kedudukan politikus dalam peta perpolitikan Indonesia dapat terancam. Ya. Yang samanya kita coret gitu. Sehingga kita dapat kalimat yang ki-nya. Kedudukan politikus dalam peta perpolitikan Indonesia dapat terancam. Nah, ini dia. Ada di mana nih dia? Ada di option yang E berarti ya. Kedudukannya dalam peta perpolitikan Indonesia dapat terancam. Kenapa? Karena dia hanya mendukung impor dan tidak mendukung swasembada beras. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 7 pada teks yang kedua. Kita baca pertanyaannya. Manakah simpulan ibu ini yang paling benar? Oke. Pengeluaran rumah tangga rakyat miskin lebih tinggi jika pemerintah tidak mengimpor beras. Apabila masyarakat miskin mengeluarkan biaya murah, apabila pemerintah tidak mengimpor beras, masyarakat miskin. Oke, berarti ini dia kaitan dengan masyarakat miskin. Sekali lagi, soal seperti ini berarti kaitannya dengan penarikan simpulan implikasi, ada hubungan sebab akibat. Oke ya, yuk kita bahas. Oke, berarti langkah pertama kita cari dulu kata-kata yang berkaitan dengan yang tadi tuh. Berkaitan dengan orang miskin yang mengeluarkan biaya murah, berkaitan dengan pemerintah mengimpor beras yang ada pada teks di sini. Setelah kita baca, maka kita dapat di sini. Melakukan impor beras menyebabkan masyarakat miskin mengeluarkan biaya yang murah untuk kebutuhan beras. Oke, jadi kalau kita buat kalimat yang rapinya, apabila melakukan impor beras, maka masyarakat miskin mengeluarkan biaya yang murah untuk kebutuhan beras. Gitu ya? Itu sama dia. Kemudian yang kalimat keduanya di sini nih. Orang-orang miskin pun dapat mengeluarkan uang lebih banyak untuk makanan yang lebih bergizi dari nasi putih, untuk layanan kesehatan, dan untuk pendidikan anak-anaknya apabila mereka mengeluarkan biaya yang murah untuk kebutuhan beras. Kalau kita rapikan kalimat apabilanya di depan, berarti gini, apabila mereka mengeluarkan biaya yang murah untuk kebutuhan beras, maka dan seterusnya gitu. Nah, kalimat di sini berarti apabila bla bla bla, maka bla bla bla. Yang P2-nya atau premis 2-nya, apabila bla bla bla, maka bla bla bla. Berarti ini apabila. Perhatikan kesimpulannya pakai yang mana nih? Iya, pakai yang silogisme dong. Berarti kesimpulannya, jika P maka R kan? Kalimat pertama yang pada premis 1, maka kalimat kedua pada premis keduanya. Apabila melakukan impor beras, oke, maka orang-orang miskin pun dapat mengeluarkan uang lebih banyak untuk makanan yang lebih bergizi dari nasi putih, untuk layanan kesehatan, dan untuk pendidikan anak-anaknya. Itu kesimpulannya. Berarti ada di option yang mana nih? Yang D ya.
Nah, orang-orang miskin dapat mengeluarkan uang lebih banyak untuk makanan yang lebih bergizi dari nasi putih untuk layanan kesehatan pendidikan anak-anaknya apabila pemerintah melakukan impor beras. Tuh, apabilanya di belakang sini ya. Tapi maknanya sama, hanya posisinya saja di belakang. Oke? Jawabannya yang D. Terus Kak, bedanya apa dengan yang tadi kita putar posisinya di depan ke belakang ke depan? Hati-hati, posisi diputar itu mereka statusnya pun berubah. Yang tadinya akibat berubah menjadi sebab. Yang tadinya sebab berubah jadi akibat. Sedangkan untuk ini, walaupun kalimatnya diputar ke belakang, tapi status mereka tetaplah sebagai sebab. Karena kan apabila pemerintah melakukan impor beras. Di kalimat yang hasil kesimpulan kita, apabila melakukan impor beras. Berarti masih sama kan? Tidak berubah statusnya dari sebab menjadi akibat. Kalau yang tadi kita tuker, mereka berubah statusnya, yang tadinya akibat jadi sebab, yang tadinya sebab jadi akibat. Bisa bisa dibedakan ya. Semoga bisa difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku, pernahkah kalian ya membaca atau bahkan mengetahui ya ramalan bintang yang kita kenal dengan zodiak, ya, meramal ini dan itu, hari baik ini, hari buruk ini, kemudian bagaimana keuangan ini dan itu ya. Maka Islam ada loh tentang hukum ini, ya, hukum membaca zodiak. Maka ramalan-ramalan yang akan datang, yaitu perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang tahu gaib kecuali hanya Allah. Maka Syekh Soleh Al-Syekh ditanya tentang hal ini, membaca zodiak hukumnya gimana? Beliau menjawab, jika seseorang membaca halaman suatu Quran yang berisi zodiak yang sesuai dengan tanggal lahirnya atau zodiak yang ia cocoki, maka ini layaknya seperti mendatangi dukun atau peramal. Akibatnya adik-adik, cuma sekedar membaca, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sedangkan apabila seseorang sampai membenarkan ramalan, meyakini ramalan dalam zodiak tersebut, maka ia telah kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adik-adik, maka ternyata ibaratnya seperti mendatangi dukun. Maka selayaknya kita jauhi. Kita bertawakal pada Allah, kita punya Allah yang maha kaya. Kita punya Allah yang maha segala-galanya dan maha ya berkehendak dan maha pengasih lagi maha penyayang. Maka tidak layak bagi kita mempercayai ramalan-ramalan atau hal gaib yang disampaikan oleh selain yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mari kita tingkatkan tawakalan, tinggalkan ramalan, zodiak, syiur dan sebagainya. Tawakal kita hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 8. Berdasarkan paragraf 2, apabila kemiskinan di kota maupun desa tidak berkurang, manakah kesimpulan di bawah ini yang paling benar? Nah, kondisi nomor 8 ini mirip seperti soal nomor 6 tadi. Jadi, kalimat yang ada pada pertanyaan itu kita jadikan premis kedua. Yuk kita bahas. Oke, kita bahas. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kalimat yang ada pada pertanyaan akan kita jadikan premis kedua. Kemiskinan di kota maupun desa tidak berkurang. Berarti kalimat ini harus dicari temannya. Ada pada teks yang berkaitan dengan kemiskinan di kota maupun di desa tidak berkurang. Itu ada di sini. Kemiskinan di kota maupun di desa dapat berkurang jika pemerintah mengimpor beras dengan harga yang lebih murah. Kalimat ini kalau kita rapikan jadi kalimat jika pemak kaki, berarti jika pemerintah mengimpor beras dengan harga yang lebih murah, maka kemiskinan di kota maupun desa dapat berkurang. Tetapi premis keduanya, kemiskinan di kota maupun desa tidak berkurang. Kesimpulannya jelas dong, berarti pemerintah tidak mengimpor beras dengan harga yang lebih murah. Itu aja gampangnya kan? Ini menggunakan modus apa? Ya, tolerance ya. Karena kondisi terkininya dia lawan dari kondisi akibatnya ya, akibat dari premis pertama. Berarti kesimpulannya pemerintah tidak mengimpor beras dengan harga yang lebih murah. Berarti jawabannya yang A, berarti ya pemerintah tidak mengimpor beras dengan harga yang lebih murah. Gitu. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Nomor 9. Oh, ini panjang ya. Oke, baca soalnya. Jika komoditas pangan strategis diimpor atau
harga gabah tidak jatuh, maka kesimpulan ibu ini yang paling benar. Nah, ini sama nih. Kasusnya sama dengan nomor 6 dan nomor 8 tadi, tapi di sini nanti akan ada dua kesimpulan karena dipisahkan oleh kata atau. Jadi kesimpulan pertama dari premis komoditas pangan strategis diimpor, kesimpulan kedua dari premis harga gabah tidak jatuh. Oke, kita coba bahas yuk. Oke, seperti biasa, kalimat yang ada pada pertanyaan kita jadikan premis kedua. Di sini katanya komoditas pangan strategis diimpor. Atau, nanti berarti jawabannya cari yang pakai kata atau. Oke? Atau itu lawannya dan. Ya, jadi kalau pakai kata dan berarti itu udah salah ya. Sedangkan tetapi itu mirip seperti dan. Jadi kalau kalian lihat di option yang menggunakan kata dan, tapi gitu ya, itu udah pasti salah. Kita ambil yang pakai kata atau. Itu cuma ada di option C sama D sebenarnya. Sedangkan yang E kan dan. Yang A dan ini tapi. Tapi itu sama seperti dan. Nah, coba kita lanjutkan ya. Premis keduanya tadi komoditas pangan strategis diimpor. Cari premis pertama yang berkaitan dengan ini. Ada di sini dia. Apabila komoditas pangan strategis diimpor, pengaruhnya tentu mencakup dampak yang luas. Ini premis pertama. Oke, di sini katanya komoditas pangan strategis diimpor. Berarti sesuai dong dengan kondisi premis pertama. Artinya apa? Artinya pengaruhnya tentu cukup mencakup dampak yang luas. Itu kesimpulan pertama. Kemudian premis yang kita pakai dari kalimat pertanyaan, harga gabah tidak jatuh. Itu jadi premis kedua. Cari padanannya atau temannya ya. Premis pertamanya dari teks yang berkaitan dengan harga gabah ini. Itu ada di sini dia. Jika impor beras dilakukan saat produksi padi petani kita melimpah, harga gabah bakal jatuh. Ini jatuhnya di sini ya. Nah, berarti harga gabah tidak jatuh. Dia berlawanan dengan kondisi yang diminta di sini kan? Ya kan? Berarti dia menggunakan modus tolen tadi ya. Karena di sini kondisinya impor beras dilakukan saat produksi padi kita melimpah, maka harga gabah bakal jatuh. Kondisinya harga gabah tidak jatuh. Berarti apa? Berarti impor berasnya tidak dilakukan saat produksi padi petani kita melimpah. Jadi kesimpulan keduanya, impor beras tidak dilakukan. Nah, kesimpulan 1 dan kesimpulan 2 kita gabung menggunakan kata sambung atau. Jadinya nanti kesimpulan akhirnya kesimpulan 1 atau kesimpulan 2. Kalau kita buat kalimat jadinya pengaruhnya tentu mencakup dampak yang luas atau impor beras tidak dilakukan saat produksi padi petani melimpah. Itu ada di opsinya mana? C atau D nih? Yang C berarti ya. Pengaruh impor mencakup dampak yang luas atau impor beras tidak dilakukan pada saat produksi padi petani melimpah. Gitu. Yang D pengaruh impor tidak mencakup. Ini ada kata tidaknya. Berarti salah ya. Jangan tadi kan mencakup. Ya, mencakup. Gitu. Oke. Jadi untuk tipe soal yang ini mirip seperti yang tadi 8 dan nomor 6. Ya, jadi premis yang keduanya didapat dari pertanyaan, tapi bedanya di sini ada dua kesimpulan nanti dipisahkan oleh kata atau. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Ini soal terakhir yang ada di teks 2. Ini ada grafik ya, ada diagram batang. Kita diminta untuk apa yang paling mungkin terjadi pada 2017. Diminta untuk memprediksi yang terjadi pada 2017 nanti. Berarti kita patokannya nih 2016 di 1283. Ini dalam ribuan ton katanya. Nah, ini dia impor berasnya dari 2000 sampai 2016. Kita cek optionnya satu persatu. Katanya yang A, Indonesia tidak mengimpor beras. Coba kita analisis, bener nggak sih Indonesia ini nggak ngimpor beras nanti di 2017? Kalau kita mau tahu dia ngimpor beras atau enggak, kita lihat berarti di 2017 mengalami penurunan, ya penurunan impor itu ya sebesar ini juga, sehingga dia nggak ngimpor lagi. Bener nggak sih? Nah caranya kita cari penurunan tertinggi yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dapatnya ternyata di sini deh nih. Pada 2003 ke 2004 dia mengalami penurunan impor tertinggi, yaitu dari 1429 menjadi 237. Penurunan tertingginya adalah 1192 ribu ton. Nah, kalau seandainya pada 2016 ke 2017 mengalami penurunan tertinggi di 1192, maka coba kita kurangi nih. Ternyata masih ada sisanya nih, 91 ribu ton nanti. Artinya kalaupun 2017 nanti mengalami penurunan impor dengan penurunan tertinggi yang pernah terjadi, totalnya masih ada 91 ribu ton yang nanti akan dilakukan impor. Gitu.
Artinya apa? Nggak mungkin dia nggak ngimpor, masih impor dia. Gitu. Jadi jawaban yang A yang tidak paling mungkin. Kita lanjut ke yang B. Indonesia mengimpor beras di atas 18.000 ton. Nah, kalau kita mendapatkan pertanyaan seperti ini, atau option yang tipe seperti ini, mengimpor beras di atas titik-titik, berarti cari kenaikan paling kecil. Kenaikan paling kecil itu terjadi di 2014 sampai 2015. Kenaikannya sebesar dari 884 jadi 862 itu sebesar 18.000 ton. Nah, perhatikan sini. Paling kecilnya saja 18.000 ton. Gitu kan? Berarti kalau di atas 18.000 ton masih mungkin. Karena paling kecilnya saja 18.000 ton. Maka yang B ini bisa jadi paling mungkin. Tapi kita cek dulu option yang lain deh. Kita pegang yang B ya. Yang C, impor beras mengalami peningkatan sebesar 2.100.000 ton. Nah, kalau mengalami peningkatan, cari peningkatan tertinggi yang pernah terjadi. Ada di sini dia nih, peningkatan tertinggi yang pernah terjadi dari 688 ini ya, sampai 1200-an. 1700-an, sorry. Dari 6688 ya, sampai 1700-an. Perhatikan, dari 2700 ya. 2700 dikurangi dengan 688. Nah, ini dia berapa kenaikannya? Nggak sampai 2100 kan? Iya nggak? Nggak sampai 2100. Berarti kalau ini saja nggak sampai 2100, berarti kalaupun dia mengalami peningkatan tertinggi, berarti harusnya nggak sampai 2100 ya. Karena dia berdasarkan tren yang pernah ada, kenaikannya pun nggak pernah setinggi 2100 ribu ton. Gitu. Berarti yang C tidak paling mungkin. Yang D, impor beras mengalami penurunan sebesar 1.400 ribu ton. Enggak ya, tadi penurunan tertingginya saja hanya 1.192. Maka yang D juga sama, tidak paling mungkin. Yang E, impor beras tetap di angka 1.283 ribu ton. Enggak ya, karena peningkatan dan penurunan terjadi di setiap tahunnya. Oke, jadi kita nggak bisa menentukan dan memastikan bahwa pada tahun 2017 akan sebesar ini juga. Karena di tahun-tahun sebelumnya tidak ada yang sebesar itu juga. Gitu. Oke, maka jawaban yang paling mungkin dari analisis kita tadi hanya yang B. Artinya Indonesia mengimpor beras di atas 18.000 ton. Karena paling kecil saja dia peningkatannya atau mengimpor berasnya itu ya sebesar 18.000 ton. Berarti paling mungkin terjadi ya yang B gitu. Oke, semoga bisa difahami ya. Soal nomor 11, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling kecil adalah, oke, untuk tipe soal seperti ini, kalian harus coba tentukan dulu satu sebagai patokannya. Karena kita nggak disebutkan patokannya di sini siapa sebagai pembanding, mana yang paling kecil nanti. Katakanlah option A sebagai yang patokannya. Lalu kita bandingkan dengan option yang lain, mana yang paling kecil. Kita lihat di sini, option yang A 16/21 dikali 92,5%. Yang E perhatikan, dikalinya sama-sama 92,5%, tapi bagian pecahannya perhatikan. Ini 16/21, ini 12/28. Nah, cara membandingkannya gampangnya gini aja. Penyebutnya kan paling kecil nih, 21 dibanding 28. Maka semakin kecil penyebutnya, nilainya semakin besar. Pembilangnya yang atas 16, yang ini 12. Semakin besar pembilang, maka nilainya pun semakin besar. Sedangkan yang E, semuanya paling kecil nih. Ya, ini paling kecil dibanding yang A. Maka yang E masih lebih kecil dibanding yang A. Berarti sekarang patokannya yang E. Artinya B, C, D itu kita bandingkan dengan yang E nih. Mana yang lebih kecil lagi. Kita lihat di sini. Ini 16/28. Ini 12/28. Walaupun persentasenya masih lebih kecil 74, tapi pengalinya 16 nanti nih. Dibanding 12 kali 92,5, ini masih lebih besar. Oke, berarti ini masih lebih besar daripada E. Sekarang kita bandingkan yang B. Kita buat dulu, penyebutnya kan masih 14 nih. Kita buat jadi 28. Jadi atas bawah kita kali 2. Jadinya ntar kita dapat 74/28 kali 20%. Nah, 74/28 masih lebih besar dibanding dengan 12/28 dikali 20% ya. Ini 92,5 kali 12 masih kecil dibanding dengan 74 kali 20. Bisa kalian bandingkan ya. Maka opsi yang B masih lebih besar daripada yang E. Kemudian yang C, juga sama bawahnya kita kali 2 biar jadi 28 penyebutnya. Oke, atas bawah kita kali 2, maka hasilnya adalah 12/28. Sama sih ya, 12/28,
tapi pengali persentasenya 111. Ini 92,5. Maka otomatis ini masih lebih besar dong. Oke, jadi jawabannya mana yang paling kecil? A masih lebih besar, B, C, dan D juga masih lebih besar daripada E. Karena yang diminta nilai yang paling kecil, ya sudah berarti jawabannya yang E. Gitu. Oke, bisa dipahami ya insya Allah ya. Oke, sip. Lanjut yang nomor 12. Operasi ini ya pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan 3A dioperasikan dengan 2B sama dengan B dikali, ini dikali ya, 3B dikurang 2A ditambah 5. Maka nilai dari 9 dioperasikan dengan 6 operasi 4 ya. Ini kita baca operasi aja, karena ini maknanya seperti ini deh. Berarti langkah pertama, kita harus hitung dulu yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung, kita buat dulu angka yang 6 ini jadi 3A, kemudian 4 ini jadi 2B. Nanti kita akan tahu berapa B, berapa A-nya. Oke. Jadi langkah pertama kita operasikan dulu yang 6 operasi 4 ya. 6 operasi 4 itu bisa kita tulis jadi 3 kali 2 dioperasikan dengan 2 kali 2. Supaya mengikuti pola aturan ini ya. Ini kan 3A, 2B. Berarti 3 kali 2 dioperasikan dengan 2 kali 2. Kita tahu di sini jadi A-nya 2, B-nya 2 ya. Kemudian dioperasikan jadinya B dikali 3B min 2A tambah 5 kan. Berarti kita tuliskan lagi saja sesuaikan dengan rumusnya. Berarti 2 dikali dalam kurung 3 kali 2. Yang warna hijau ini B-nya ya. Yang warna hitam itu A-nya. Dikurang 2 kali 2 ditambah 5. Kemudian, sederhanakan sama kita 2 kali 7 jadinya ya. 2 kali 7 jadi 14. Ternyata 6 operasi 4 hasilnya 14. Selanjutnya, 9 dioperasikan dengan hasil dari ini, berarti 9 dioperasikan dengan 14. Ya, lakukan hal yang sama. 9 itu kita rubah jadi 3 kali sesuatu, kemudian 14 pun sama, jadi 2 dikali sesuatu. Nah, jadi gitu ya. 3 kali 3 operasikan dengan 2 kali 7. Nah, berarti A-nya 3, B-nya 7. Gunakan lagi operasi ini deh. B-nya kita ganti dengan 7, A-nya kita ganti dengan 3. Maka kita dapatkan 7 kali 3 kali 7 kurang 2 kali 3 tambah 5. Nah, selanjutnya sederhanakan ya. Nanti kita dapat 7 kali 20 sama dengan 140. Berarti 9 operasi 6 operasi 4 itu hasilnya sama dengan 140. Nah, pendefinisian seperti ini tuh pernah kalian dapat sebenarnya waktu SMP ya, di kelas 7. Nah, mungkin ini dimunculkan kembali gitu ya. Intinya itu ikuti pola yang sudah diberikan sama si pembuat soal. Oke, jadi jawabannya yang B. Sip, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut yang nomor 13. Di sini ada soal sebuah kode menuliskan kata running menjadi KOI JFLF ya. Maka kata Tursina akan dituliskan menjadi apa? Nah, langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah membuat konversi setiap huruf abjad ke angka. Seperti ini tabelnya ya. Jadi A sama dengan 1, terus sampai Z sama dengan 26. Dilanjut lagi ya, sebenarnya ini A sama dengan 27, 28, 29, 30. Jadi sama gitu ya. Supaya nanti kalau misalkan dapat angka 30, maksudnya tuh D gitu. Oke ya. Sekarang kata running sama dengan KOI JFLF. Nah, running kita konversi ke angka R itu berapa R? 18 gitu ya. Kemudian U 21, N 14, kemudian 14 lagi, kemudian I-nya 9, kemudian N 14 lagi, dan G adalah 7. Kemudian jadi K, O, I, J, F, L, F, K-nya 11, O-nya 15, I-nya 9, J-nya 10, F-nya 6, L-nya 12, F6 lagi. Kita tuliskan di bawahnya. Selanjutnya, kita akan cari pola dengan memasangkan R ke huruf pertama, tidak selalu ke huruf pertama, bisa jadi R ke huruf terakhir. Gitu. Oke, jadi kita coba cari polanya. Kalau R ke huruf pertama, kemudian U ke huruf yang kedua, dan seterusnya sampai dengan G ke huruf terakhir, apakah terjadi pola di sana? Kalau ternyata nggak ada polanya nggak beraturan, maka rubah dari huruf pertama ke huruf yang terakhir. Kemudian huruf yang kedua jadi huruf ke L, huruf kedua terakhir ya. Sampai nanti G ke huruf pertamanya K. Kadang seperti itu juga polanya. Atau bahkan begini,
Dari R sampai dengan N yang sebelah sini ya, itu dari pertama sampai dengan J. Kemudian dari I, itu mulainya langsung ke F dulu, gitu. Jadi nanti tergantung pola yang terbentuknya. Nah, yang penting adik-adik pinter dalam menentukan polanya. Sekarang kita akan coba dari R ke K. 18 ke 11 itu dikurangi 7 ya. Kemudian dari 21 ke 15 dikurangi 6. Nah, perhatikan. 18 ke 11 kurang 7, 21 ke 15 kurang 6. Min 7, min 6 berarti ya. 14 ke 9 min 5. 14 lagi ke 10 min 14 ke 10 min 4 ya. Ah, berarti bisa beraturan ini ya. Min 7, min 6, min 5, min 4. Kita coba nih. Min 7, min 6 ya. Min 7, min 6, min 5, min 4. Berarti kemungkinan belakang pasti min. Berapa nih? 7 ke 6, min 1. 14 ke 12, min 2. Ya sudah, langsung aja kita langsung ke belakangnya. 7 ke 6, min 1. 14 ke 12, min 2. Berarti polanya dari huruf pertama ke huruf pertama, sampai dengan huruf terakhir ke huruf terakhir. Polanya berkurang 1. Min 6, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Berarti dengan pola yang sama, akan kita rubah kata Tursina menjadi kata yang baru gitu ya. Oke, Tursina kita akan coba tuliskan setiap hurufnya menjadi angka. T itu adalah 20, U 21, R 18, S itu 19, I-nya 9, A-nya 1. Oke, kita tuliskan. Kemudian pola yang sama ini kita terapkan di sini. Nah, sekarang kita lihat. Min 7 kurang, min 20 dikurang 7, berarti 13. 21 kurang 6, berarti 15. 14 kurang 2 jadi 12. 1 kurang 1 jadi 0 ya. 1 dikurangi 1 jadi 0. Bukan 0 ya. 1 dikurang 1, hasilnya jadi 26. Karena mundur gitu kan ya. Mundur 1 ke belakang. Dari 1, mundur 1 ke belakang jadi ke 26 lagi. Makanya penting ya, setelah 26 dituliskan lagi huruf selanjutnya, supaya kalian tahu nanti kasusnya seperti tadi. 1 dikurang 1 larinya jadi ke 26. Nah, huruf 13, 15, 12, 26 itu huruf apa saja? 13 huruf M, 15 huruf O, 12 huruf L, dan 26 huruf Z. Tuliskan. Berarti huruf hasil konversi Tursina jadi MO, kemudian huruf belakangnya LZ. Kita cek di option. Cuma ada C dan D. Berarti yang lainnya salah. Ya. Tinggal kita lihat huruf mana yang nanti akan kita ambil sebagai pembedanya. Nah, di sini huruf ketiga nih, N sama M ya. Beda. Nah, kita cek huruf ketiganya. Huruf ketiganya R18. Kita kurangi berapa? 5 berarti kan? Kita kurang 5 jadilah ke-13 kan jadinya ya. Nah, huruf ke-13 di sini siapa? M ternyata. Huruf ke-13 adalah M. Berarti MOM. Nah, ini dia berarti jawabannya yang E. Gitu. MOM. Jadi kita nggak mesti semuanya. MOM aja udah bisa membedakan ya. Kemudian belakangnya LZ. Nah, jadi jawabannya E. Gitu oke? Jadi pembahasannya seperti itu. Intinya adik-adik harus bisa mengkonversi dari huruf ke angka, kemudian menentukan polanya. Dan pola yang sama kita terapkan kepada kata yang akan kita konversi lagi. Semoga bisa difahami ya. Nomor 14, perhatikan bilangan di bawah ini. Oke, yang diminta adalah X dan Y. Oke, pengganti X dan Y yang tepat. Kita tuliskan dulu angka yang ada. Kemudian kita akan tentukan polanya. Seperti barisan dan deret biasa ya. Perhatikan di sini, 5 ke 3 itu dikurang 2. Kemudian 3 ke 6 ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dikali 2, bisa jadi ditambah 3. Kita akan coba kalau dikali 2 deh. Nanti kita akan lihat ada polanya atau enggak. Kemudian 6 ke 3. 6 ke 3 itu dikurangi 3 ya. Kemudian 3 ke 9. Bisa jadi ditambah 6 atau dikali 3. Ternyata akan berpola kalau dikali 3. Lihat, kalau dikali 3. Kemudian ini kurang 4 kali 4. Kurang 5 kali 5. Berarti dari 75 ke X haruslah mengikuti pola ini. Min 2, min 3, min 4, min 5. Berarti 75 ke X kurang 6 dong. Berarti berapa 75 dikurangi 6? 69. Berarti X-nya jawabannya yang 69 nih. Cuma ada di A aja. Tapi kita akan cek ya yang Y-nya. Kita lihat polanya. Kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Berarti hasil yang X tadi kita kali 6. 69 dikali 6 berarti ya. Berarti yang X dikali ke Y dikali 6. Jadinya 69 kali 6. 414. Berarti benar jawabannya yang A. Gitu. Kadang polanya nggak seperti ini.
Kadang polanya mungkin lengkap 1 atau lengkap 2. Nah, ini kebetulan lengkap 1 dan dia beraturan. Min 2 kali 2, min 3 kali 3, dan seterusnya. Gitu. Sip, semoga bisa dipahami ya. Baik, yang terakhir nomor 15. Nah, ini soal ini beberapa tahun terakhir mungkin keluar ya. Ini namanya pola bilangan dalam yang ini dalam bangun datar lah ya. Nah, intinya begini. Nilai 10 dalam segi 4A yang ini ya, hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4A. Jadi 6, 3, 4, 2 ini kita operasikan sehingga nanti dapat sebuah nilai yang sama dengan 10. Operasinya 6 kali 3 atau 6 tambah 3 atau 6 kurang 3 atau 6 bagi 3. Jadi gunakan semua operasi tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat berapa? Langkahnya sama. Ketika kita dapat pola ini, kita terapkan lagi di pola yang sebelah sini. Gitu, oke? Kita akan coba tes ya. Pertama untuk dapat 10. Misalkan 6 akan kita kali dengan 2. Jadi 12 ya. 12 biar hasilnya 10, cuma satu caranya, dikurangi 2. Angka 4 sama 3, diapakan caranya sehingga dapat angka 2? Nggak bisa. Dikali jadi 12, ditambah jadi 7, dikurang jadi 1. Maka pasangannya bukan 62 dan 43. Coba kita pasangkannya, rubah 6 dengan 4. 6 dengan 4 dikali 24. 24 biar jadi 10, cuma satu caranya, dikurangi 14. Maka 3 dengan 2 gimana caranya biar jadi 14? Nggak bisa kan? Berarti pasangannya kita ganti. 6 dengan 3 sekarang. 6 dengan 3 dikali sama kita. Jadi 18. 18 biar jadi 10, gimana caranya nih? 4 dengan 2. Berarti harus dikurang 8 kan? Nah, 4 dengan 2 bisa jadi angka 8 kalau kita kalikan. 6 kali 3, 18. 4 kali 2 jadi 8. 18 kurangi 8, 10 ya. Bisa berarti kita pakai pola itu. Maka 6 kali 3 dikurangi 4 kali 2. 18 dikurangi 8, 10. Berarti pola ini bisa kita coba ke yang bagian B di sini ya. Jadi 7 dikali 6 dikurangi 4 kali 5. Kita coba, ada nggak hasilnya di option? 7 kali 6 dikurang 4 kali 5. 7 kali 6, 42. 4 kali 5, 20. Kita kurangi, 42 dikurangi 20. Berarti 22. Dan 22 ada ternyata di option. Kak, memang ada yang nggak ada jawabannya. Bisa jadi ada. Sehingga polanya bisa kita rubah ke pola yang lain. Sehingga dapat nanti hasilnya 10 dan pola yang sama kita terapkan di B sehingga nanti ada jawabannya di option. Gitu. Jawabannya yang C ya. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai juga kita di akhir pembahasan tryout tes potensi skolastik bagian penalaran umum. Maka harapkan setelah mendapat pembahasan ini, di tryout berikutnya adik-adik bisa lebih meningkat lagi. Karena sudah mempelajari teori-teori bagaimana cara menjawab setiap soalnya. Oke, kakak akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.